Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين فزرة المؤمنين رحمكم الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد هذا عيد الأضحى يوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وثابكم الله أنصتوا واسمعوا وثابكم الله أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi sembari mengumandangkan takbir, mengagungkan ilahi Rabbi. Dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Suci. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri
mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjalani cobaan dari Allah yang Maha Tinggi. Hadirin wal hadirat sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita rayakan bersama, yaitu hari raya umat Islam yang disebut dengan Idul Adha. Disebut demikian karena pada perayaan ini umat Islam menyembelih hewan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Hewan ini disembelih dengan tujuan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa hari ini juga kita sebut hari raya kurban. Kata kurban dalam bahasa Arab berasal dari kata qorubah, yaitu qaf, ra, dan ba yang berarti dekat. Penambahan an pada akhir kata memberikan makna lebih dekat, sangat dekat lagi. Bahkan di dalam Quran surat Qaf ayat 16 difirmankan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami dekat denganmu lebih dekat daripada urat lehermu. Itulah Allah. Aku lebih dekat daripada urat leher. Kata kurban memang sangat banyak sekali orang yang terkadang tidak mengetahui apa arti makna yang sedalam-dalamnya. Padahal di sini kita harus senantiasa untuk terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak hanya setiap setahun sekali di Idul Adha ini, akan tetapi setiap saat dalam keadaan apapun. Disinilah indahnya pemilihan kata kurban untuk hewan yang kita sembelih, supaya mempunyai makna. Sembelihan yang diniatkan untuk kedekatan kita kepada Allah, maka tidak berlebihan kalau hari ini kita sebut adalah perayaan kedekatan kita kepada Allah. Pertanyaan yang perlu kita renungi, apakah pada hari ini kita termasuk orang yang merayakan kedekatan kita dengan Allah? Apakah kita termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah? Apakah dengan mengorbankan sapi atau kambing hari ini kita sudah tergolong dekat dengan Allah? Apakah ketidakmampuan kita berkurban merusak kedekatan kita dengan Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita renungkan makna kurban dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang artinya, dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua.
Habil dan tidak diterima dari yang lain. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dari kisah ini, hari raya kurban mengajarkan kita bahwa hanya yang terbaik yang diterima oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang sholat Idul Adha rahimakumullah memberikan yang baik dan memperbaiki apa yang diberikan dalam bahasa Arab disebut dengan ahsana yuhsin. Perbuatannya disebut dengan ihsan, sedangkan orang yang melakukannya disebut dengan muhsin. Melakukan perbuatan ihsan mengharuskan kita memberikan lebih dari apa yang biasa dilakukan. Ihsan lebih tinggi dari berbuat adil, karena adil adalah memberi kewajiban kita dan mengambil apa yang menjadi hak kita. Namun ihsan adalah memberi lebih dari kewajiban kita dan mengambil lebih sedikit dari jatah kita. Perbuatan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan kecuali kita dekat dengan Allah. Dan kedekatan ini menjadikan kita selalu merasa melihat Allah atau dilihat Allah. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Yang artinya, kamu menyembah Allah seakan kamu melihatnya. Dan jika kamu belum melihatnya, maka kamu harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Dengan ini, kata kurban yang berarti kedekatan kita dengan ihsan, sebuah perbuatan yang selalu terbaik, menjadi dua kata yang saling terdekat. Hal ini karena hanya orang yang dekat dengan Allah yang akan memberi yang terbaik, dan orang yang dekat dengan Allah akan selalu merasa melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Maka bagi mereka, bagaimana mungkin seorang hamba berani memberi yang jelek padahal dia dekat atau merasa dekat dengan Allah? Bagi mereka tidak masuk akal sehat seseorang yang tidak malu memberi yang jelek padahal Allah yang maha melihat, baik yang nampak maupun yang ada di hatinya. Orang-orang seperti ini adalah golongan yang dicintai oleh Allah, bahkan merupakan golongan yang paling banyak Allah sebut kecintaannya kepada mereka. Allah sebutkan cintanya kepada mereka sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sidang sholat Idul Adha rahimakumullah.
Keimanan pada tingkat ihsan ini akan mengantarkan kita kepada kepasrahan total kepada Allah. Keadaan ini dicontohkan dengan kisah Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi syariat haji dan kurban bagi kita umat Muhammad saat ini. Kisah keimanan dan kepasrahan total kepada Allah dimulai ketika Nabi Ibrahim bersama Sayyidah Hajar diperintahkan pergi ke Mekah, sebuah tempat yang gersang, tidak ada apapun. Tatkala Ismail kemudian menangis kehausan, Sayyidah Hajar berlari kecil dari Bukit Safa dan Marwah sebagai bentuk ikhtiar terbaik yang mungkin dilakukan. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam bentuk ritual ibadah sa'i dalam haji. Puncaknya adalah tatkala Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putra yang paling disayanginya. Syaitan pun mengganggu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian melempar dengan batu. Lemparan ini kemudian kita kenal dengan lempar jumrah. Akhirnya ujian keimanan dan kepasrahan ini diganti dengan seekor kambing oleh Allah. Dan ibadah ini sekarang kita rayakan dengan sebutan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dari kisah ini, perayaan kurban hari ini mempunyai makna sebagai pesta bagi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah, sehingga dia pasrah total dengan pengorbanan yang terbaik, yaitu yang Allah berikan kepadanya. Hari ini dan 3 hari tasyrik kemudian mereka mengumandangkan dengan segenap sukacita bahwa Allah yang Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan segala puji hanya baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kisah Habil Qabil dan kisah Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya hari ini kita rayakan sebagai pengingat bagi kita semua. Bukankah dalam setiap waktu kita selalu dihadapkan dengan kisah tersebut? Maka hari ini kisah ini mengajak kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Allah sebagai tanda bahwa kita dekat dengan Allah? Padahal bukankah harta, tenaga, dan umur adalah pemberian dari Allah, sehingga semuanya hanya titipan yang akan kita pertanggungjawabkan. Lalu apa alasan yang masuk akal ketika kita enggan memberikan sebagian dari harta kita, tenaga dan umur untuk orang lain sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah? Bukankah Allah selalu mengganti apa yang kita berikan dengan ganti yang lebih baik? Pengorbanan Sayyidah Hajar dengan ikhtiarnya berlari kecil antara Safa dan Marwah, Allah ganti dengan air Zam-Zam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh orang-orang yang berhaji. Pengorbanan Nabi Ibrahim diganti dengan hewan sembelihan yang terbaik. Lalu alasan apa yang dapat diterima akal sehat ketika kita masih berat memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita? Di dalam surat Al-Munafiqun, Allah menjelaskan sekian tanda-tanda kemunafikan, dan salah satu tanda yang disebutkan dalam surat ini adalah keengganan untuk menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya sampai akhirnya tiba ajalnya dan berharap mendapatkan waktu hidupnya diperpanjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa akum minas shalihin, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kami. Lalu ia berkata, ya Rabbku, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh, itu sebuah penyesalan. Lalu alasan apa lagi yang dapat diterima akal sehat tatkala kita masih berani menunda untuk tidak memberi sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, padahal kita tidak pernah tahu kapan akhir dari kehidupan kita ini. Padahal bukankah amanat kehidupan ini Allah berikan untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Lalu alasan apa yang dapat diterima akal sehat ketika kita tidak mau memberikan amalan terbaik untuk Allah yang akan mematikan dan menghidupkan kita setelah mati? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kata kurban yang mana? Pengertiannya adalah penyerahan, sesuatu yang terbaik untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dipakai oleh para pendahulu kita, para ulama yang mendahului kita sebagai kata dasar untuk kata pengorbanan dan berkorban. Dengan ini, para ulama Nusantara seakan ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang kita berikan, baik pikiran, tenaga, waktu, perasaan, dan harta masuk dalam kategori pengorbanan jika ditujukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari dengan momentum hari raya kurban ini kita semua berpikir untuk saling memberi dan memberi. Pasrahkan balasannya kepada Allah, bagaimana Qabil, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar pada kisah tersebut. Maka kita akan menjadi orang paling kaya, paling bahagia, tidak ada keluh kesah dalam kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allahu wa iyyakum min 'ibadihi al-muttaqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi as-salihin. Wa qulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala kulli rasulin arsalah. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha fi sirri wal 'alan. Sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam perayaan Kurban hari ini sejatinya adalah perayaan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan ini diukur dengan seberapa besar kesungguhan kita menghadirkan pemberian yang terbaik pada aspek kehidupan kita, baik ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, atau ibadah yang mempunyai dimensi kemanusiaan seperti zakat, sedekah, kurban, dan sebagainya. Bahkan ibadah dalam menjalankan aktivitas kekhalifahan di muka bumi seperti berdagang, bertani, mengajar, dan sebagainya. Dalam sholat, bahkan dalam sunnah penyembelihan hewan kurban, kita menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Akhirnya, jika kita sudah dekat dengan Allah, maka apalagi yang kita perlukan dalam kehidupan ini? Bukankah Allah yang memberi rezeki kepada kita dan berjanji akan melipat gandakan pemberian yang kita berikan? Bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lebih dari itu, bukan hanya rezeki di bumi yang Allah berikan, rezeki langit pun dibukakan untuk kita. Maha besar Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama jangan sampai lepas ingatan kita dengan Allah. Utamakan Allah, pasti kita akan diutamakan oleh Allah. Terus menerus perbanyak zikir, ingat kepada Allah. Faqala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi thayyibin. Allahumma 'ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati shalihin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما وسرة وتراحما وجدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعزه علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل مودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا